she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back for seconds with your play. You just can't help it. No, no. Volksraad atau Dewan Rakyat adalah lembaga perwakilan di Hindia Belanda yang dibentuk tahun 1918. Pada akhir 1929, pimpinan PNI ditangkap. Untuk melanjutkan perjuangan maka dibentuklah fraksi baru dalam Volksraad yang bernama Fraksi Nasional. Pada Januari 1930 di Jakarta, fraksi itu diketuai oleh Muhammad Husni Tamrin, di mana 10 orang yang berasal dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Tujuan organisasi itu adalah menjamin kemerdekaan Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Penangkapan pemimpin PNI menjadi pembicaraan di kalangan fiksi nasional. Mereka mengecam tindakan pemerintah terhadap ketidakadilan yang diterapkan terhadap gerakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Atas usulan fraksi nasional itu, Volksraad meninjau ulang kebijakan pemerintah kolonial. Pemerintah kemudian mengusulkan perkara yang dituduhkan kepada para pemimpin ke pengadilan tinggi. Akan tetapi, permintaan itu ditolak karena masalah itu menyangkut masalah perbuatan pidana. Meskipun apresiasi masyarakat sudah mendapat tempat melalui perjuangan yang bersikap moderat dalam perjuangannya, rasa tidak puas terhadap pemerintah terus berkembang. Kericuhan sempat muncul dengan adanya petisi Sutradjo pada 15 Juli 1936 dalam sidang Volksraad. Petisi itu menyuarakan tentang kurang giatnya gerakan nasional dalam pergerakan yang disebabkan oleh tidak adanya saling pengertian dari pihak pemerintah. Situasi politik dunia saat itu, yaitu sedang berkembangnya Nazisme dan fasisme, seharusnya membuat pemerintah waspada melihat bahaya yang mungkin mengancam Indonesia. Sehingga sangat perlu untuk mempererat hubungan dan pergerakan nasional Indonesia. Menjelang berakhirnya masa pemerintahan kolonial, berbagai bentuk pergerakan nasional dapat dikontrol oleh pemerintah kolonial. Kebijakan politik etis diterapkan sebagai pengaman dari sebuah pertanggungjawaban pemerintah kolonial terhadap perubahan mendasar, dengan dibukanya pintu politik bagi kaum Bumiputra. Meskipun perubahan itu berjalan lambat, masuknya Bumiputra sebagai anggota Volksraad bukan berarti kaum Bumiputra diberi hak penuh untuk menyarankan pendapatnya dalam Volksraad. Walaupun Volksraad tidak memberikan kesempatan kepada Bumiputra untuk berunding, setidaknya Volksraad sudah memberikan peluang para wakil Hindia. Selama masa 1920-an, politik etis mulai kehilangan prinsip-prinsip asosiasinya. Politik etis kemudian dipandang sebagai tugas kemakmuran yang tetap berjalan dalam pengalaman masyarakat Indonesia. Pada akhir 1920-an, pergerakan yang dilakukan kaum terpelajar mengarah pada nasionalisme sebagai arah politiknya. Berbeda dengan bentuk-bentuk pergerakan lama yang didasari pada ideologi pan-islami atau komunisme. Hal itu terlihat pada gerakan-gerakan mereka di bidang sosial dan ekonomi.
Pada 1930-an, pikiran-pikiran asosiasi dilahirkan kembali, seperti yang disebut dengan gerakan Stow, yang dilakukan oleh pegawai-pegawai kolonial yang progresif dan berusia muda. Hal itu tidak juga memperbaiki kemerosotan rencana pemerintah kolonial sampai akhirnya datangnya Jepang.